Yes! Megawati yang sampai dengan hari ini merasa benar sendiri. Iya. KPK ditantangin, Kapolri juga ditantangin mau didatangin sendiri jika mengambil hasto. Lah kayak kucing diambil. Orang nggak ada masalah ya, mana ada diambil, emang bebek. Nggak ada bukti awal, nggak ada permulaan bukti yang ada kaitannya dengan kasus, even itu sebagai saksi, ya, atau nggak ada laporan yang mendahului, tiba-tiba dipanggil, ya mana ada. Ya tapi karena memang merasa benar sendiri, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Masih merasa paling benar sendiri se-Indonesia. Ya ada ya orang kayak begini ya. Loh kenapa toh? Ya mereka nggak berani manggil saya. Jadinya orang-orang yang di sekeliling saya yang diambil-ambilin, yang ditarget-target. Loh, target apanya? Jadi gua inget mancing. Waduh, ini banyak nih, spotnya bagus nih, mancing di sini. Banyak target nih kayaknya nih. Nek, sadar sih, Nek. Apa yang melatar belakangi kamu ngomong begitu? Apa? Atau karena laporan hasto yang mungkin kamu terima sehingga kamu membuat kesimpulan seperti itu? Apa? Lah, KPK, kepolisian, kejaksaan. Ya nggak mungkin lah tiba-tiba manggil. Kalau kepolisian nggak ada laporan, ya kalau itu delik aduan, nggak mungkin lah. Perkara mungkin itu delik aduan, bener apa salah, ya nggak bisa disertifikasi di depan lah. Loh, nggak ada apa-apa kok dipanggil, nggak kayak gitu lah. Jalanin aja proses hukumnya. Kalau memang nggak terbukti kan nanti juga nggak ada masalah. Kejaksaan, KPK, nggak mungkin lah manggil kalau nggak ada bukti awal. Pede banget. Padahal banyak banget kader PDIP yang jadi koruptor dan ketangkap. Masih pede. Paling bener, pede paling bersih. Aduh, loh, kenapa ya? Kok saya ini, PDIP menjadi sasaran. Ditarget-target. Siapa yang target? Coba kita simak ya. Cerita Nina Bobo menjelang malam hari. Simak videonya. Apa polisi terus mau cari-cari? Kan sekarang kan gitu. Ditarget gitu kan. Betul dah? Nah iya kok gitu takut. Lo kayak Pak Hasto. Sampai saya nanya, salahmu po? Jadi saya bilang sama Hasto, udah gak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba. Saya sampai tanya, PDI Perjuangan. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara. Sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Oh, selain sarang koruptor, PDIP sarang preman, toh. Loh ya, kita mau baru tahu. Saya mau baru tahu kalau Megawati yang nggak ngomong sendiri. Oh, ternyata sarang preman.
anak buahnya banyak yang preman. Loh, jangan takut sama polisi, kok merasanya punya banyak preman. Gimana? Ini arahan yang salah ini. Kayak gini loh, Perindo ngundang Megawati, apa yang diharapkan dari seorang pidato Megawati ya? Ya kalau ngelawan polisi itu dengan kebenaran, dengan tidak melanggar hukum, itu cara melawan polisi. Dengan tidak korupsi, itu cara melawan polisi. Loh ini mah sementara banyak yang korupsi, sisi lain teriak-teriak seperti ini. Ini Perindo undang Megawati ini berharap apa ini dari untuk kader-kadernya ini? Perindo, aduh, kapan lolos ke Senayan? Apa yang diharapkan dari pidato Megawati? Apa yang diharapkan dari sebuah provokasi? Ya Allah, ini apa Caca? Lah Hasto dipanggil KPK. Nggak mungkin lah nggak ada bukti awal. Minimal diminta sebagai saksi. Nggak mungkin lah kalau nggak ada rangkaiannya. Tiba-tiba dipanggil. Gimana ceritanya? Nggak mungkin lah kalau nggak ada kaitannya dengan pelarian Harun Masiku. KPK minta keterangan Hasto, even itu baru sebagai saksi. Ntar juga lama-lama sebagai saksi. Nggak mungkin lah KPK panggil Hasto. Kasus DJKA, korupsi DJKA. Kalau nggak ada bukti permulaan yang Hasto terkait ke sana. Even itu sebagai nggak tahu apa. Nggak mungkin aja. Dan nggak mungkin kalau nggak ada bukti awal dipanggil. Ini gimana ini? Hah? Ini Mega ini gimana ini? Mega gimana ini? Dipanggil kepolisian Hasto kan karena memang ada laporan awal. Delik aduan. Kemudian terbukti apa enggak memenuhi persyaratan aduan apa enggak, itu soal lain. Terbukti melanggar hukum apa enggak, itu soal lain. Kan kalau enggak juga selesai. Terus mentang-mentang gitu, nanti kalau dipanggil kepolisian, saya mau datengin Kapolri gitu. Kemarin nantangin KPK. Sini kalau berani sama saya, datang suruh KPK ke saya. KPK, ini kapan sih Hasto dipanggil untuk DJKA? Aduh, kita lagi nunggu nih. Udah kehabisan materi konten nih. Udah seminggu nih. Oh, belum dipanggil-panggil. Nggak apa-apa sebagai saksi, nggak apa-apa. Ya, biar ada bahan konten lah. Nggak bercanda. Nggak mungkin kalau tidak ada bukti awal, penegak hukum itu memanggil seseorang. Nggak mungkin aja. Nggak mungkin aja. Even itu sebagai saksi atau orang yang dimintai keterangan, konfirmasi. Ya, jalanin aja. Jalanin. Nggak usah keluar-keluar. Nanti keluar-keluar tiba-tiba terbukti menjadi tersangka. Gimana loh? Malu loh. Loh, kita nggak mendoakan ya kalau tiba-tiba benar-benar terbukti ya. Kemudian menjadi tersangka. Terus mau ngomong apa? Tapi ya ada aja sih PDIP memframing masalah itu udah sering kali kita dengerin juga kok. Nanti kita dengerin aja. Jangan merasa benar sendiri, Nek. Kalau kamu defense setiap ada masalah yang menimpa PDIP, itu tidak akan bisa memperbaiki organisasi. Gua ajarin nih. Akhirnya ngajarin Megawati. Ya kenapa? Nanti korupsi mah ya terus saja korupsi. Kenapa? Merasa dibela. Oh, ada juga yang dibela dari sisi bantuan hukum. Loh, kan nggak bisa memperbaiki keadaan kalau seperti ini kondisinya. Coba saya tampilkan sederetan kasus yang menjerat kader PDIP. Ya, ini statusnya baik sudah divonis, kemudian baru tersangka, atau hanya sebagai saksi, atau yang terkait dengan itu dan tidak terbukti. Kepala daerah dari PDIP terbanyak yang ditangkap KPK, menyusul kemudian Golkar dan partai lain. PDIP terbanyak kepala daerah yang ditangkap KPK. Lu mau ngomong apa sekarang? Kalau sudah seperti ini, KPK-nya salah,
ditarget-target. Ya enggak lah. Gimana KPK nangkap seseorang kalau nggak ada bukti awal? Hah? Ini kalau sudah seperti ini gimana? Ini saya contohkan untuk jangan defend. Jangan membela yang membabi buta. Itu aja sih. Karena apa? Ya, kalau membela membabi buta, tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Tidak bisa memperbaiki internal. Tidak juga bisa memperbaiki kader-kadernya. Karena merasa dibela oleh partai. Ya, tapi terkecuali kalau memang mau jadi sarang koruptor, terus ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin. Oke. Kurang dari sepekan, 3 kepala daerah menjadi tersangka KPK. Coba, kepala daerah dari PDIP. Kurang dari sepekan. 3 kepala daerah dari PDIP menjadi tersangka KPK. Tersangka loh. Tersangka loh. Terbukti vonis, itu nanti adanya di pengadilan. Tapi biasanya kalau udah tersangka jarang tidak terbukti. Ngiri-ngiri sih tapi ini. Kayak begini masih mau dibelain. Kayak gini masih mau defend. Kayak gini mau datangin Kapolri. Misalnya ya. Oke, kita lanjut. Ironi memang PDIP menjadi sarang koruptor, tapi masih menjadi pemenang pemilu. Masyarakat karena belum tahu. Sekarang sudah tahu. Sekarang sudah tahu PDIP banyak korupsi, banyak koruptor. Di pilkada yang paling dekat ini, di pilkada 27 Juli besok, kita tidak memilih dari calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Ini hak rakyat dan kita mempunyai hak untuk itu. Kalau kemarin masih belum banyak tahu. Nah, nanti ada lanjutannya pemilu yang akan datang 2029. Kita udah tahu, udah kayak begini. Sekarang tahu nih sekarang nih. Kemarin-kemarin belum tahu nih. Kalau udah tahu masih mau kita pilih. Iya, memberi kesempatan korupsi lagi kepada PDIP. Ya kadang saya membela PDIP, nggak ada salah PDIP juga kalau begini. Wong saya dipilih rakyat kok. Oke, kepala daerah dari PDIP di Jawa Tengah pemecah rekor korupsi menyusul Golkar dan partai-partai lain. Ini bangga kan Jawa Tengah kandang PDIP. Sekarang apa untungnya kita memilih PDIP kalau sudah begini? Apa untungnya kita di Jawa Tengah memilih PDIP sehingga menang terus? Kalau kita pilih kepala daerahnya juga dari PDIP, kemudian korupsi. Apa untungnya bagi rakyat? Apa untungnya bagi kita? Kita masih mau begini-begini terus. Dan ini udah banyak bukti. Jawa Tengah, kader PDIP yang menjadi kepala daerah rekor korupsinya. Masih mau memilih kepala daerah yang diusung PDIP tanggal 27 November besok. Masih. Ya nggak apa-apa, itu juga hak juga. Ya, saya hanya mengingatkan. Ya, kalau sudah tahu, masih juga milih, ya nggak apa-apa juga. Kalian-kalian sendiri juga nanti yang merasakan, oh gila, gue pilih, kirain bagus, ternyata korupsi. Nah, kan mau nyalahin siapa? Dulu juga sama, kita juga nggak pernah tahu ini. Memilih PDIP, ternyata kan. Masih mau milih kepala daerah dari PDIP, yuk. Oke, kader PDIP menjadi juara korupsi di KPK. Wow. Bukan juara prestasi menjadi kepala daerah terbaik, tapi juara korupsi. Kalau juara korupsi di KPK ini tidak hanya bicara kepala daerah, tapi seluruh kader PDIP, kepala daerah mau DPR RI, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Udah campur ini. Pemecah rekor. Pemecah rekor, men. Ya biarin, Megawati teriak-teriak seperti tadi di depan. Nggak tahu ngapain dia. Udah biarin aja. Wong faktanya seperti ini kok. Loh ini fakta loh. Kalau Megawati itu kan masih asumsi, imajinasi, persepsi, perasaan dia. Loh saya itu kenapa ya? Kader-kader saya ditarget? Bukan ditarget. Faktanya seperti ini. Oh saya disclaimer ya. Antara peristiwa satu dengan yang lain tidak ada kaitannya langsung. Ya, tapi bahwa kondisinya seperti ini PDIP. Di satu sisi Megawati klaim yang paling hebat, paling benar. Ya, di sisi lain faktanya seperti ini. Oke, kita lanjut. Tangkap kepala daerah dari PDIP, Firly tak mau di akhir masa jabatannya
tercoreng, itu sih nggak tahu apa maksudnya. Firly lagi, alah Firly. Di mana nih Firly sekarang ya kabarnya ya? Firly kemana ya? Nanti kita selusuri, oh Firly dulu siapa yang ngotot dorong pengen jadi ketua KPK. Kan biasanya kan ada yang merekomendasikan nih. Dari partai apa nih? Sebenarnya kita udah tahu, tapi nanti kita cari tahu yang lebih akurat lagi sehingga layak untuk dipublish. Firly kemana ya Firly ya? Ketua KPK ya? Mantan ketua KPK ya? Perlu dicurigai juga nih, dulu siapa ini yang merekomendasikan menjadi ketua KPK nih? Atau setidaknya siapa yang ngotot supaya Firly terpilih? Kan biasa kan di situasi politik seperti itu. Firly. Oke ya, lanjut. Dear Ibu Mega, 3 kader PDIP 10 hari terakhir ini ditangkap KPK. Jos ya. Ini kalau mancing ini double strike ini. Langsung ngangkat dapat 3. Kayak begini ditarget-target. Ya enggak lah. Gimana bisa target-target? Kalau nggak ada laporan dari masyarakat, nggak ada laporan yang mendahului, nggak ada bukti permulaan, KPK nggak punya info apa-apa, nggak punya bukti apa-apa, ya mana mungkin KPK bisa manggil seseorang? Loh, logikanya ini cetek banget itu. Logikanya cetek banget. Mana mungkin kepolisian manggil seseorang kalau nggak ada dokumen yang mendahului itu? Nggak mungkin lah. Tiba-tiba manggil si Ahmad gitu. Ahmad siapa ya? Enggak. Aneh aja. Oke, tapi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga Megawati. Dia kan yang paling benar. Dia pemilik negeri ini. Oke. Ada skenario pengamanan Harun Masiku. Inilah deretan kader PDIP yang terjerat kasus korupsi. Top kan? Harun Masiku juga menjadi korban gitu. Kemudian Hasto dipanggil Harun Masiku, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya gitu. Terus bagaimana peristiwa Harun Masiku dan Hasto di PT IKA? Loh, masyarakat kan melek berita juga. KPK-nya sholat, tiba-tiba keduanya langsung hilang. Nggak ada keterlibatan Hasto. Mudah-mudahan sih, cuman berteman. Terus tiba-tiba sekarang Hasto dipanggil KPK untuk kasus Harun Masiku, kriminalisasi. Ditarget-target gitu, dicari-cari gitu, kesalahannya gitu. Ya enggak lah. Hah? Ini mah nunggu aja. Nanti KPK lagi matengin perkaranya. Setidaknya 2 lah nanti dipanggil. Kasus Harun Masiku sama kasus DJKA. Tunggu aja. Dua-duanya sebagai saksi ya. Dan mudah-mudahan nanti berhenti sebatas saksi ya. Nggak terbukti ya. Tapi kan proses ini harus dijalanin. Nggak usah memframing-framing. Jalanin aja. Nothing tulus, jalanin. Logi sembarangan lu. Suruh jalan-jalan. Tiba-tiba gua tetapin tersangka gimana? Ya jalanin. Kan ketika menetapkan tersangka juga kan harus ada bukti yang kuat. Setidaknya 2 alat bukti yang meyakinkan penyidik. Gimana? Emang sembarangan, tiba-tiba tetapkan tersangka gitu. Ya, bagaimana caranya? Oke, daftar PDIP yang terlibat korupsi dari Juliani Batubara sampai dengan Harun Masiku. Juliani Batubara, masih ingat ya? Di memori rakyat, di memori kita. Menteri Sosial, korupsi pada saat COVID. Jaksa menilai Juliani Batubara terbukti korupsi pengadaan paket COVID 32,48 miliar. Dan dulu aku pernah dengar sepakat jika ada korupsi pada saat pandemi Covid mau dihukum mati itu. Sekarang udah didor belum ya? Aku dengar waktu itu siapa yang ngomongnya? DPR apa-apa gitu ya. Kita sepakat. Kalau ada yang korupsi era pandemi Covid, kita dor aja udah. Sekarang, Nek, kalau seperti ini kader kamu, Nek, kamu masih bela. Kamu masih merasa benar sendiri. PDIP masih merasa hebat sendiri. Kalau sudah seperti ini. Menteri Sosial, korupsi di era pandemi COVID. Gila banget ini udah. Orang pada meninggal karena COVID. Ini malah korupsi. Gila. 32,48 miliar. Kayak begini ditarget-target. Gimana caranya mentarget kalau nggak ada bukti?
Hah? Kayak begini masih bilang, karena nggak berani nangkep saya, akhirnya orang-orang yang di lingkungan saya yang ditarget. Begitu, masih. Oh, udah nggak apa-apa, terus aja. Itu sebagai bahan materi pidato kebangsaan. Perindo selamat ya. Mudah-mudahan bisa mencetak seperti PDIP. Iya, sehari kemarin seluruh media mainstream di MNC Group full beritanya Megawati semuanya. Iya. Bangga dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita juga bangga melihatnya. Perindo, Perindo. Anggota DPR yang ditangkap KPK dikabarkan dari PDIP, para elit partai geram. Ngapain geram? Oh, udah berbuat ya harus berani bertanggung jawab lah. Lagi-lagi ya, nggak mungkin KPK nangkap seseorang atau manggil seseorang kalau tidak ada bukti permulaan atau bukti awal. Itu aja prinsipnya. Perkara benar apa salah, terbukti apa enggak, itu ada di proses hukum sana nanti. Jalanin aja. Pakai geram-geram segala. Ya kalau geram nggak usah korupsi lah. Kalau geram jauh-jauhin aja dari peristiwa itu. Geram-geram. Garam kali. Gimana ente? Kadernya terjerat kasus korupsi. PDIP, Ismail Thomas adalah teman baik. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Teman baik kalau koruptor juga buat apa? Atau teman baik sesama koruptor gitu. Aduh, ya Allah PDIP. Bertambah lagi, anggota DPR RI jadi tersangka korupsi. Kali ini kader PDIP dari Komisi 1. Iya. Ditarget. Jadi kayak pemburu binatang buas di hutan atau pemburu burung gitu ya, dengan senjata laras panjang gitu ya. Wah, kita cari target. Hai burung, dor. Udah jangan ke yang lain. Kita cari target ke PDIP aja. PDIP, dor. Juliani Batubara, dor. Gimana ditarget-target? Hah? Gimana cara targetnya? Gimana? Biasanya pasti ada, lagi-lagi saya sampaikan, biasanya pasti ada bukti awal, bukti permulaan. Pasti. Nggak mungkin nggak. Apapun itu bentuk buktinya. Bisa laporan masyarakat, bisa info-info ya datanya dari lain, atau KPK mendapatkan sendiri. Loh kayak begini mah udah gampang banget dibacanya. Nih, kalau misalnya nih ya, peristiwa korupsinya itu hubungannya dengan proyek, peserta tender yang kalah ini biasanya melapor, selesai itu urusan. Kan misalnya tender 5, udah dikondisikan nih berapa nanti nih success fee-nya nih. Nah, gede-gedean success fee, kontraktor A, dia berani ngekick lebih tinggi success fee-nya. Atau gratifikasinya. Nah, ini dimenangkan. Loh yang ini lapor lah. Gampang banget kayak begituan, Bang. Ya kalau udah lapor udah pasti lengkap loh, dia juga peserta tender kok. Goblok. Ini contoh yang paling dangkal ya. Ini contoh yang paling dangkal. Anggota DPR RI dari PDIP ditangkap KPK. Pesta banteng terusik. Korupsi bawang putih. Iya, ada lagi. PDIP lagi. Mau bilang apa sekarang? Ditarget-target? Loh, saya itu kenapa loh? Kok ditarget-target gitu kayaknya? Emang saya salah apa? Sampai saya itu loh, konsultasi ke pengacara dan ahli tata negara. Apa sih salahku? Kok ditarget-target? Nggak berani nangkap saya, akhirnya anak buahku ditarget-target. Oh, tenang, Hasto, nanti kalau dipanggil polisi, saya mau datengin Kapolri. Ini apaan? Mana bisa baik kalau udah kayak begini? Ini apa-apaan?
Masih mau percaya sama PDIP? Ya, silahkan. Hak konstitusi dijamin undang-undang. Memilih dan dipilih. Oke, KPK periksa anggota DPR RI Ripka Ciptaning terkait korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker. Dipanggil sebagai saksi. Ya, kalaupun lolos kan mungkin nggak terbukti atau mungkin hal lain. Yang tidak berani menjadikan tersangka atau tidak ada cukup bukti kuat untuk bisa meneruskan proses itu. Ada loh. Itu mah adanya di sana nih, di ruangan KPK sana. Masyarakat yang bisa lihat mah yang ada di permukaan aja. Ripka Ciptaning ini anak PKI yang kemarin membuli Jan Etes, anak di bawah umur, dikait-kaitkan ke politik. Ripka Ciptaning ini anak PKI ini. Nanti saya bahas cucu PKI, cucunya Ripka Ciptaning sebagai balasan dia membuli Jan Etes. Ya nggak apa-apa, ada hak juga kan. Dia ada hak, ya saya juga ada hak juga. Hak itu tidak dimonopoli oleh politisi. Enak aja. Lagi-lagi kader PDIP terjerat kasus korupsi. Kali ini anggota DPR RI. PDIP. PDIP? Iya. Yang ketumnya Megawati? Iya. Loh, bukannya kalau pidato bagus? Iya. Sampai 4 jam lagi. Terus kok katanya nggak melanggar hukum? Ya itulah faktanya. Ngomongnya apa, faktanya apa. Ini faktanya. Oh, baru tahu aku. Sama, aku juga baru tahu. Terus, Gri, kalau udah tahu begini, kamu gimana? Ya, gua nggak milih PDIP lagi besok, 27 November. Kan ada pilkada serentak seluruh Indonesia. Oh iya, gua mau. Itu percakapan gua dengan gua juga. Oke. Nih, kalau ini Hastor ada ketir-ketir nih. Kalau ini diangkat lagi. Ya. Ada bukti persidangan yang lebih dasar lagi gitu. Wah! Profil Vita Ervina, anggota DPR yang rumah dinasnya digeledah KPK, terjerat korupsi di Kementan. Menteri Pertanian kemarin, hangat banget masih. Sebagai saksi, tapi udah digeledah rumahnya. Meningkat kasusnya apa enggak, lolos apa enggak, ya kita juga tahu semuanya lah. Biarkan. Nggak apa-apa. Kata Megawati kan, kebenaran adalah di atas segala-galanya. Nah ini, nanti kita lihat aja. Kita lihat aja. Kan kalau udah kayak begini, rakyat nggak mampu ngapa-ngapain. Nggak bisa juga menyentuh sampai ke sana. Kecuali politisi. Tapi bukan berarti rakyat nggak tahu. Dan ketika rakyat belum nggak ngomong, itu bukan berarti nggak tahu loh. Ingat loh, diamnya rakyat bukan berarti nggak tahu loh. Aku ketawa-ketawa lalu lihat Mbak Vita ini. Ada misteri. Mbak Vita Ervina. Mudah-mudahan selamat ya Mbak Vita. Udah lama sih. Karena masih ada yang menyelamatkan. Oke. Kalau tadi Vita, ini Ita. Wali Kota Semarang yang masih hangat. Dan ini masih proses. Dari kader PDIP. Terjerat kasus korupsi. PDIP minta hukum tak ditunggangi kekuasaan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu bagian dari framing. Nggak apa-apa, itu bagian dari pembentukan opini, kan? Caranya gini kan malah kan. Bukannya dibina, malah dibela, memframing yang enggak. Itu PDIP itu. Wali kota nih, Mbak Ita nih. Baru banget kemarin. Kan memang sebelumnya sudah terbukti. Jawa Tengah kandang banteng, kepala daerahnya paling banyak melakukan korupsi. Saudara-saudara yang di Jawa Tengah masih mau milih PDIP, pilkada besok 27 November. Masih, ya udah nggak apa-apa. Bagus. Masih mau milih kader yang diusung PDIP di pilkada Jawa Tengah. Nah, kalau sudah melihat peristiwa ini, enggak. Ya, bagus. Oke, diperiksa KPK, suami wali kota Semarang akui terima sprindik. Ini suami istri.
Ini suaminya Mbak Ita, kader PDIP juga. Nanya lagi udah dibilangin. Oh, kader PDIP paling banyak di Jawa Tengah yang terjerat korupsi kok. Masih nanya. Ya, suaminya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. PDIP. Iya, PDIP juga. Istrinya iya, PDIP. Kok dua-duanya bisa? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah vonis, staycation di penjara. Kan suami istri. Ini staycation di penjara. Kan gratis kan, nggak perlu biaya, nggak kemana-mana juga. Nggak repot-repot juga. Itu PDIP. Ya Allah, kok banyak banget? Ya memang banyak. Masih belum percaya. Masih percaya dengan pidatonya Megawati yang sok yes. Iya nggak apa-apa. Kadernya diduga terlibat korupsi di Pemkot Semarang. PDIP bakal beri bantuan hukum. Ya, kan? Kan? Coba, kadernya terlibat korupsi, partainya masih mau bantu, masih mau membela. Coba, mau jadi apa? Mau masih berharap apa lagi dari PDIP untuk bisa mengemban amanah di negeri ini? Masih mau berharap apa lagi? Kadernya korupsi, masih mau dibelain. Coba, masih mau milih PDIP? Enggak. Ya. Betul. Ya Allah. Di sisi lain, di setiap kesempatan, PDIP tegaskan tak akan bela kepala daerah pelaku tindak korupsi. Masih mau percaya kepala daerah yang diusung oleh PDIP? Masih mau percaya dengan PDIP? Enggak dong. Udah, pilihan ada pada Anda. Ya. Oke, lanjut. Di kesempatan lain lagi, Hasto tegaskan komitmennya kader PDIP tidak ada yang akan melakukan korupsi. Wow. Hasto men. Lain di mulut, lain di hati. Ya, lain di otak, lain di perbuatan. Hasto men. Men. Hasto men. Men. Andalannya Megawati nih men. Yang kalau nanti dipanggil polisi, Megawati mau datangin Kapolri nih men. Ini nih, Hasto nih men. Saya tegaskan tidak ada lagi kader PDIP yang melakukan korupsi. Wow, luar biasa. Dan jika kader PDIP melakukan dan terbukti korupsi, partai tidak akan cawe-cawe dan membelanya. Wow. Keren banget kan, terkesan indah, keren, so yes gitu kan. Tapi di kesempatan lain Hasto bilang, kasus korupsi yang menimpa Mbak Ita dan suaminya, PDIP akan memberikan bantuan hukum. Kan lain kan? Ya tapi ya harus maklum aja, Hasto men. Oke, dari seluruh rangkaian peristiwa ini, kita sendiri juga yang memutuskan di tanggal 27 November besok, pada saat kita masuk ke TPS, tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Karena kita sudah tahu track record-nya, itu adalah cara yang paling mudah kita lakukan di masing-masing TPS kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.